pilih lawan pembawian. Nah ini dongo sing antik, dongo Nabi Yusuf. Umumnya menungso itu dongo muga-muga gak sampai mlebu penjara, utawa dongo nek mlebu penjara muga-muga bebas dari jeratan hukum dan akhirnya keluar sampai membawa pengacara dan lain sebagainya supaya dia nggak sampai kena jeratan hukum, nggak sampai di penjara. Tapi Nabi Yusuf itu dongo jalur di penjara. Jadi penjara ini lebih aku sukai. Makanya dongo. Berhubung dongo jalur di penjara, fastajaba lahu rabbuhu. Akhirnya doanya ini dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan Allah para wanita-wanita tadi berkumpulnya wanita-wanita cantik, wanita-wanita yang berada di sekitar istana, masa-masanya elek. Mereka berlomba-lomba untuk menggoda Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf memohon kepada Allah supaya dilindungi dari mereka. Gitu. Dan akhirnya doanya dikabulkan. Suma pada mongko kali-kali pertelo, ayo karo pertelo. Lahum kedue piro-piro wong akeh mimba lima ra'au ing dalam sawise ningali kabeh saka wong akeh mau al ayati ing piro-piro tondo, ay akilalati ing piro-piro adalati kang nuduhake ala bara'ati Yusuf ing atase bersih utawa bebasnya Nabi Yusuf. Jadi mereka akan menuduh kalau Nabi Yusuf itu yang menggoda wanita. Itu. Tapi setelah diadakan rapat perkumpulan para pemudi-pemudi pemerintahan, disimpulkan bahwasanya Nabi Yusuf itu bebas dari kesalahan, tidak punya salah, tidak termasuk yang bersalah dalam kasus ini. Ayas jununa yang toko di menjara kafe Nabi Yusuf. Setelah jelas Nabi Yusuf bebas, tidak punya salah, mereka akhirnya punya pemikiran yang sama, musyawarah apa Nabi Yusuf ini dibawa penjara. Makanya sebagian tafsir mengatakan di antara alasan Nabi Yusuf dimasukkan penjara itu ya kena fitnah bahwasanya Nabi Yusuf itu memotong tangan para wanita. Artinya apa? Gara-gara ngasih ketampanan Nabi Yusuf, ya, maka mereka nggak sadar, saking gantengnya Nabi Yusuf sampai tangannya dipotongi sendiri. Itu tetap sing dilatih salah Nabi Yusuf. Sehingga itu dibuat alasan Nabi Yusuf telah memotong para tangan wanita. Itu alasan untuk dimasukkan penjara. Itu ada sebagian tafsir mengatakan seperti itu. Dalam nuduhake ala hada yang atas sedikit layus junun hanya yakti podo menjeraki teman Nabi Yusuf kata sehingga ilahi yang maring waktu sing ditentokake yang kotiu bihi kalamun nasi. Jadi tujuannya Nabi Yusuf dimasukkan penjara kalau menurut rahasia mereka, karena Nabi Yusuf gak salah. Jangan sampai kasus tentang fitnah ini menyebar. Memang awal-awal yang kemarin diterangkan ayat sebelumnya Nabi Yusuf dikatai Yusuf ahli tanhada Yusuf wes lupakanlah yang pernah terjadi, sampai berita ini viral, sampai menyebar menjogo. Karena memalukan kalau sampai istrinya seorang pembesar sampai tertarik dengan budaknya gitu kan, disuruh berhenti maksudnya ngomong-ngomong gitu. Nah, ternyata wes gak ngomong-ngomong, izinnya sebar berita itu yang jenenge dari mulut ke mulut. Setelah menyebar, akhirnya mereka musyawarah apa sebaiknya tertutup dengan rapi lagi dan itu akhirnya mau nggak mau Nabi Yusuf harus dipenjara. Lawadakala lan mancing ma'ahu ing dalam semertane Nabi Yusuf asih jenah ing penjara patayani saka pemuda loro.
Gulamani yaiku arek lanang loro. Gulamani lil maliki maring raja. Jadi bersamaan dengan Nabi Yusuf masuk penjara itu ada dua pemuda yang dimasukkan ke penjara situ. Mereka adalah pelayan-pelayannya raja. Kedua pemuda ini pelayannya raja. Ahaduma utawi salah sijine patayani sakihi iku wong sing bagian nyugoi ngombene raja. Jadi dua pemuda ini pelayani yang satu bagian nyugoi omonane. Bagian nyugoi omonane raja. Gitu. Wal akharu utawi kang liyane sahibu ta'amihi iku sing bagian nyugoi utawa nyepakno nyiapno makanan. Jadi dua pemuda ini pelayan raja, yang satu bagian nyiapkan minumnya, yang satu bagian nyiapkan makanan. Kok aji ya? Mesti ini ya wis sak nyiap ngombe sama bagian. Jangan-jangan bagian lambe ini dhewe ono. Faro ayah mongko padha ningali karone ku ing Nabi Yusuf yu akhiru iku iso nakbirno aruya ing mimpi. Dan mereka berdua tahu kalau Nabi Yusuf itu orang yang ahli meramalkan atau menafsirkan mimpi. Gitu. Pakola mongko padha ngucap karone gitu. Linah tabirona yakti bakal lanah tabirona itu bakal nguji sapa ingsun ngetes ku ing Nabi Yusuf. Bisa bukan ngetes sing ngino-ngono apa kan ya wis paham Nabi Yusuf iki wong sing ahli menafsirkan mimpi. Kala ngucap sapa ahaduma sapa salah sini wa huwa utawi ahaduma asasi iki wong sing bagian apa nyegono ngombe mau. Akhirnya salah satunya bilang ke Nabi Yusuf, yang itu orang yang bagian apa mau menyiapkan minumnya tadi, bilangnya gini, ini aroni aksiru khamra. Ini sakjane ingsun aro iku ningali ing awak ingsun aksiru iku meres khamra ing khamar utawa ing anggur. Saya tadi malam mimpi kalau saya ini meres khamar atau meres anggur. Ai inaban tegese anggur waqala lan ngucap ala kharu sapa liyane iku wa utawi liyane iku sahibu ta'ami wong sing bagian nyugoi panganan. Ini sakjane ingsun alo iku ningali ing ingsun ahmiru nggawa sapa ingsun. Baukorasi ana ing dalem dukule sira ingsun khubzan ing roti tak kulu kang mangan atau iru apa manuk minhu sang roti. Yang satu cerita, aku ngono, aku tadi malam bermimpi bahwasanya di atas kepala saya ini ada roti, yang mana roti itu sebagian dipangani oleh burung, dicucui oleh burung. Akhirnya Nabi mugi nunjukake sapa sira Yusuf nak ing kita gitu. Khabir nyeritakno panjenengan nak ing kita bitakwili kelawan takwil iki mimpi, bitakwili kelawan takwil iki mimpi. Sekarang mimpi kami berdua ini tolong ditafsirkan apa artinya mimpi ini, apa artinya mimpi ini, gitu. Inna sakjane kita naro iku ningali sapa kita ka ing sira minal muhsin iku saking dolan wong sing pinter so ngerti tentang mimpi, tafsir mimpi mau. Kala mongko matur sapa Yusuf lagu maring karone mukhbiron kali ngabari anahu
Saat temen Nabi Yusuf alimun iku ngerti ditakbiri ru'ya. Kemudian Nabi Yusuf berkata sambil ngabari kalau ia mengakui kalau memang beliau ini memang ahli dan menakbiri atau menafsirkan mimpi. Layati orang kaniku ma ing sira to amun apa panganan turzakoni kang den rezekine sapa sira kalau ing to amun. Di manamiku ma ing dalem turu sira karo. Ilang nabatu kejaba nguruake sapa ingsun kuma ing karone ditakwilihi ing dalem kelawan nafsiri mimpi fil yaqadha ing dalem waktu meleh qabla ayati ing dalem sakwise yen to nekani kuma ing sira karo takwilu. Kemudian bilang tidak akan mendatangi kepada kamu makanan ini dalam mimpi kamu kecuali aku lebih dahulu mengetahui takbir mimpi ini. Itu artinya makanan ini nggak akan datang ke kamu sebelumnya kecuali aku sudah tahu takbir mimpinya, takbir mimpi ini, apa yang akan terjadi di negeri ini, gitu loh. Jadi itu kaitan dengan negeri itu, apa yang terjadi di negeri ini tentang mimpimu itu sangat berkaitan sekali, gitu. Dzalikum ma utamun kun madhkari bima yusna sayang barang alam akan ngurui ni ing sira bisa pameran ingsun iki ing dalem iki hatta ala imani iman gitu. Jadi tentang takbir mimpi ini itulah yang memang Allah telah mengajari aku. Jadi memang sudah dikasih oleh Allah diajari. Memang mimpi kan termasuk bagian dari tanda-tanda kenabian mimpi. Banyak nabi-nabi yang percaya dengan mimpi sampai dibangun dulu anaknya ya belum mimpi nabi apa? Nabi Ibrahim gitu. Ini satu menit ingsun tarok tu kuninggal sapa ingsun milata dina kaumin ing agamane kaum layu minunakan padha ora percaya kabeh bila iklan Gusti Allah wa hum hale utawi kaum bil akhirati ana ing dalem akhirat hum ya kaum iku ditaket kafirin ku padha ingkar kabeh dan sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang kafir, agama orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu. Wataba tuan anut sapa ingsun milata abai ing agama bapak ingsun Ibrahim ya agama Nabi Ibrahim Ishaq dan agama Nabi Ishaq Yakub. Maka ora ono utawa yang bagi ora saya seolah lagi ketika kita anu musyrik anu to musyrik sapa kita niku to akeh sapa kita bila iklan Gusti Allah. Min zaidah gimana zaidah. Saya ono pos wiji-wiji. Dalika atau mungkin atau kita tauhid. Men fadlillahi saking nganugerah Gusti Allah taala ala yang atas kita wa ala nasilat ing atas menungso kabeh. Walakinna aksar nasi ang tapine akeh-akeh menungso wa hum utawi nas al-kufaru kira-kira kafir layas turun ikola podo syukur kabeh Allah wa ta'ala kaisrikuna mongko podo sirik kabeh summa sorokam kau ketika tok itu alihiman ilal iman Allah alam bisawab. Ada yang mau ditanya? Silakan. Sudah jelas mulai ayat pertama sampai 5. Jadi inti apa? Kisah nyata Nabi Yusuf ini ada kalanya tempat yang buruk itu lebih disukai lebih kemaslahatan. Makanya ini dongo yang dongo
Ya Allah dengan dados sakit kula yang maslahat. Ya maslahat itu sak kabeh-kabeh. Ya Allah dengan dados sakit kula yang sugih durung mesti maslahat. Nggih saestu. Kalau wong sugih gak maslahat. Di Sedayu itu dulu pernah ada orang punya sarang walet. Sarang walet itu kan katanya untuk cetak uangnya sarang walet. Punya tiga gedung besar sarang walet. Kaya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia makan hanya nasi putih dan ditimbang. Kelebihan saya penyakitan, kurang saya penyakitan. Mungkin mau saya bagi, karena nggak masalah. Walaupun dunia ini, oke, kayak gitu. Jabatannya tinggi belum menjamin orang itu bahagia. Oke, jabatannya tinggi, ternyata dia nggak bahagia. Kanan kiri fitnah uang, kanan kiri nggak bisa tenang, gitu. Tapi kalau wis maslahat, wis segala-galanya. Paribasanya dari pejabat, ya maslahat, awal tentrem, awal enak. Bahasanya dari orang suge, ya maslahat, enak dan bisa menikmati hartanya. Kan banyak sekali orang kaya nggak bisa menikmati hartanya, gitu. Banyak sekali. Jadi dimanapun, sing penting maslahat. Apa? Walaupun ahli politik partai katakanlah tidak maslahat, ya loh walaupun gak ahli politik pun tidak maslahat ya loh. Jadi artinya jangan berdoa ya Allah jadikan aku menjadi orang yang ahli partai supaya aku sukses, atau ya Allah hindarkanlah aku dari partai-partai politik supaya aku tentrem. Ya jangan gitu juga kan gitu ya. Jadi yang penting apa maslahat. Jadi apapun ngomong ngerti kok. Sedangnya zaman kau ingin Pak Badri langsung dibahas orang Assalamualaikum dilamar uang untuk menjadi pimpinan partai apa bahasanya. Ya masyarakat jangan langsung aduh haram ini. Politik ini bikin kita rusak. Politik itu jahat. Politik itu kejam. Tidak semuanya politik itu kejam. Nah kalau ternyata dengan ini termasuk ulama-ulama kiai-kiai yang berbuat alim-alim terus gak orang sing politik, akhir sing politik wong sing gak sholat, berarti ulama sing alim dipimpin oleh orang yang gak sholat. Kan ya luwe api sing mimpin adalah ahli sholat. Jadi jangan menjadi orang yang antipati, ya. Jadi orang yang maslahat gitu loh, ya. Allah insyaallah Senin tanggal 25. Iya, senang ya. Jadi